Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang atas takdirnya lah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali masih dalam majelis Fadailul Quran karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Tak lupa kita sanjungkan salawat dan salam kita kepada Nabi Agung, Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga pada para pengikut beliau hingga akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca bab tentang masalah al-ghulu fil Qur'ani, betul ya? Berlebih-lebihan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, babun ma jaa fi ittiba'i al-mutasyabih. Ya. Bab tentang ma jaa, apa-apa yang datang fi ittiba'i, dalam mengikuti al-mutasyabih, yang mutasyabihat. Kita mengetahui bersama bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim itu ayat-ayat yang muhkam. Ada ayat-ayat yang muhkam dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Seperti itu. Meskipun kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwasanya dalam Al-Quranul Karim itu semuanya adalah muhkam, tidak ada yang mutasyabbih. Muhkam itu maksudnya adalah ayat-ayatnya jelas, kandungan maknanya jelas, tidak mengandung makna yang ambigu. Tuh, yang namanya muhkam. Adapun yang mutasyabihat, yang bisa mengandung ambigu, ya, maksudnya maknanya itu bisa diseret ke sana kemari, itu namanya mutasyabihat. Maka sebagaimana yang pernah saya sampaikan, orang-orang yang mereka punya penyakit di dalam hatinya, mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dalam rangka untuk mencocoki hawa nafsu mereka. Ini. Baik, kita mulai. Kata beliau rahimahullah ta'ala fi sahihi, dari as-sahih, ya. Maksudnya dalam hadis Al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Huwallazi, dan dialah Allah yang anzala, telah menurunkan 'alaika, kepadamu, al-kitaba, yaitu Al-Qur'an. Minhu, darinya, maksudnya dari Al-Quranul Karim itu, ayatun muhkamatun, ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang jelas, ada ayat-ayat yang jelas, ya. Hunna, itulah ummul kitabi, pokok-pokok Al-Quran.
Wa ukharu, dan yang lainnya dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihatun, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi ini tentang masalah keberadaan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ada yang memang dia itu muhkam, jelas maknanya, ya, tidak mengandung makna lain. Ada ayat yang mutasyabihat, dapat mengandung makna lain, ya, itu maksudnya. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ra'aiti kamu, berarti bilang ke siapa ini? Ke Aisyah, ya. Idza ra'aiti, jika kamu melihat, alladzina, orang-orang yang yattabi'una, mereka mengikuti, ma tasyabaha, apa-apa yang mutasyabih, minhu, darinya, dari Al-Qur'anul Karim, faulaika, maka itulah orang-orang alladzina yang samallahu, Allah sebutkan, fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Ya, intaha, selesai, maksudnya dalam hadis ini. Nah, di sini beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita bahwasanya akan ada orang-orang yang mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Maka hati-hatilah ketika ada orang-orang yang modelnya seperti ini. Kalau ada ayat-ayat yang mutasyabih, maka para ulama senantiasa menyampaikan, kembalikan itu kepada ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat mutasyabih itu dikembalikannya kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Detailnya tentu bukan di sini pembahasannya, yaitu ada di Ulumul Quran, ya, ataupun ada di pelajaran usul fikih, ya. Wa qala Umar, kemudian Umar berkata, yahdimul Islam, yahdimu, akan hancur, al-Islam, Islam. Dengan apa Islam itu akan hancur? Zalatu alimin, zalatu karena ketergelinciran, alim, seorang alim. Islam itu akan hancur kalau alimnya sudah tergelincir. Kenapa alimnya tergelincir? Ya karena mereka mengikuti hawa nafsu, ya, seperti itu. Islam akan hancur kalau zallatu alimin, kalau orang alimnya sudah tergelincir. Wajidal munafiki bil Quran, nah ini dia wajidal, dan berdebat munafik, orang-orang munafik dengan apa? Al-Quran. Jadi Al-Quranul Karim itu dijadikan sebagai bahan perdebatan. Orang kalau sudah berjidal, yang terjadi adalah bukan mencari kebenaran. Yang terjadi adalah mereka akan mempertahankan pendapat masing-masing. Yang ada adalah malah debat kusir. Nah, ini nggak boleh, debat kusir dalam perkara Al-Quranul Karim. Ya, nggak usah. Wa hukmul a'immati al-mudallin, dan hukmu keputusan al-a'immah, para imam al-mudallin, yang menyesatkan. Tiga hal inilah yang akan menyebabkan Islam itu hancur. Orang alimnya sudah tergelincir. Al-Quran dijadikan bahan perdebatan oleh orang-orang munafik. Karena orang-orang yang beriman, dia tidak akan memperdebatkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga adalah, ya, para pemimpin, mereka memberikan keputusan yang zalim, keputusan yang sesat. Jadilah Islam menjadi hancur kalau kayak begitu, ya.
Baik. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, walamma, dan ketika sa'ala, bertanya, Sabiq, ya, Sabiq ini nama orang ya. Dan ketika Sabiq bertanya kepada Umar, tentang wazariyat, surat Az-Zariyat, wa ashbahiha, dan yang semisalnya, darabahu Umar, lalu Umar memukulnya. Wal qissatu masyhuratun, dan kisah tentang Sabiq yang dipukul oleh Umar ini, kata Syekh rahimahullah ta'ala, itu masyhur, terkenal. Ya, siapa Sabiq ini? Ada yang menyebutkan Sabiq namanya adalah Sabiq al-Asil, ya, dari kabilah Asil. Ada yang menyebut Sabiq bin Asil, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, dia adalah seseorang yang datang ke Madinah, lalu bertemulah dengan Umar bin Khattab. Awalnya Umar bin Khattab itu tidak tahu siapa Sabiq. Umar bin Khattab dilaporkan ya, oleh Abu Musa al-Ash'ari kalau tidak salah ingat, yang waktu itu di wilayahnya Abu Musa al-Ash'ari ini, si Sabiq selalu mempertanyakan ayat-ayat tentang mutasyabihat. Akhirnya dimintalah untuk Sabiq ini datang ke Madinah. Nah, diceritakanlah keadaan Sabiq kepada Umar bin Khattab. Ketika Sabiq bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, Umar bin Khattab bilang begini, oh kamu tahu orang yang dimaksud, begitu. Akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan untuk mengambil pelepah kurma yang masih basah. Lalu Umar bin Khattab mengambil pelepah tersebut dan memukul Sabiq dengan pelepah kurma yang basah itu. Kebayang nggak sakitnya kayak apa itu dipukul pakai pelepah kurma yang basah? Ya, dipukullah Sabiq. Lalu setelah dipukul, Umar bin Khattab mengatakan, jangan dekati Sabiq, jangan mengambil sesuatu apapun dari Sabiq, karena dia orang yang selalu mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat. Mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat ini bukan berarti dalam rangka untuk mencari ilmu, akan tapi dalam rangka untuk mendebat orang lain dengan ayat-ayat mutasyabihat. Akhirnya Sabiq ya dipukul oleh Umar bin Khattab, dan dia dilarang, orang-orang lain ya dilarang untuk mendekati Sabiq. Bahasa gampangnya berarti Sabiq ini di boikot begitu. Ya. Akhirnya dalam suatu riwayat Sabiq ini dia bertobat, lalu Umar memerintahkan agar manusia bermuamalah kembali dengan Sabiq. Ya, seperti itu. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan Sabiq ini meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, intinya adalah Umar bin Khattab tidak suka ya, kepada orang-orang yang selalu mempertanyakan ataupun mempertentangkan, bertanya-tanya dalam rangka untuk mendebat orang dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, kenapa? Karena itu akan mengurangi keimanan seseorang terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Mau ayat-ayat yang muhkam ataupun ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengimaninya. Nah, seperti itu ya. Dan kalau kita berdebat dalam Al-Qur'anul Karim ya, dalam keadaan kita tidak punya ilmunya, maka dikhawatirkan termasuk apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan ini tidak boleh. Nanti kita akan temukan pembahasannya. Ya, baik, ini sengaja ya saya tidak mencontohkan mana ayat-ayat yang mutasyabihatnya, mana ayat-ayat yang muhkam gitu. Karena bukan di sini pembahasannya. Di sini Syekh hanya
mengisyaratkan ya, bahwasanya ada orang-orang yang mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka jauhi mereka. Ada pembahasan lebih detail tentang mana ayat-ayat yang muhkam, mana ayat-ayat yang mutasyabihat, itu bisa didapati dalam pembahasan ulumul Quran atau usul fikih. Bab berikutnya, babun wa'idu man qala fil Qur'ani bi ra'yihi wa bima la ya'lamu. Nah, ini dia bab wa'idu, ancaman man bagi orang qala yang berkata fil Qur'ani tentang Al-Qur'an bi ra'yihi dengan ra'yunya, dengan akalnya, wa bima dan dengan apa-apa la ya'lamu yang tidak diketahui. Nah, ini bab tentang masalah ada orang yang mereka itu bicara tentang Al-Qur'an, tapi pakai apa bicara Al-Qur'annya? Pakai ra'yu, pakai akal. Pakai akal. Syekh rahimahullah ta'ala membawakan dalilnya. Yang pertama adalah qaulullah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Qul, katakanlah, innama, ya, sesungguhnya harrama rabbi, Allah ta'ala telah mengharamkan al-fawahisha, perbuatan yang keji, ma dhahara minha, yang dhahara tampak minha darinya, wa ma batana, dan yang batana tidak tampak. Ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan segala perbuatan yang keji. Terus hubungannya apa dengan dengan judul bab, bahwasanya kalau berbicara tentang Al-Quran dengan akal dan tanpa ilmu, maka itu ada perbuatan yang bagaimana? Al-fawahish, perbuatan yang keji. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat yang lain. Kalau tadi surat Al-A'raf ayat 33, berikutnya ini ada iya betul. Berikutnya ada surat Al-A'raf ayat 34. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan bahwasanya taqulu, mereka itu berkata 'alallah, tentang Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang mereka tidak mengetahui. Bagi siapa ini? Orang yang berbicara ya tentang Al-Qur'anul Karim, tentang Allah Ta'ala tanpa adanya ilmu. Maka kalau kita mau hati-hati, ikhwah, kalau kita mau hati-hati ya, ketika kita berbicara atau membaca Al-Qur'an, maka jangan kita pahami sendiri terlebih dahulu. Coba lihat tafsirnya apa, seperti itu. Dan tentu ketika kita melihat tafsirnya, ada para ulama yang mereka berkompeten di dalam hal tersebut. Ada ulama-ulama yang muktabar, yang memang mereka yang memiliki ilmu tentang tafsir Al-Qur'anul Karim. Maka itulah, kepada mereka itulah kita merujuknya, ya. Wa Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, man barang siapa, qala yang berkata, fi dalam Al-Qur'an, bi ra'yihi dengan ra'yunya, dengan akalnya, wa fi riwayatin, wa fi dan pada riwayatin, satu riwayat, maksudnya pada riwayat yang lain, min ghairi ilmin, min ghairi tanpa ilmin, ilmu, falyatabawwa maka siapkanlah, maq'aduhu tempat duduknya, minan nar dari neraka.
maka siapkanlah tempat duduknya ya di neraka. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu, dan Imam at-Tirmidzi menghasankannya. Ya, ini dia. Ini ancaman, ya, ancaman dari Nabi SAW bagi siapa? Bagi orang yang berbicara tentang Al-Quranul Karim dengan ra'yu atau tanpa ilmu. Siapkanlah tempat duduknya di neraka. Ini sama seperti hadis ya, seperti hadis yang biasa kita dengar berkaitan dengan larangan atau ancaman berbicara, mengadakan hadis-hadis yang tidak berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Jundub, dan dari Jundub qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa qala yang berkata fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, bi ra'yihi, dengan akalnya, fa asaba, lalu dia benar. Ya, barang siapa yang berkata tentang Al-Qur'an terus apa? Ternyata dia benar, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah salah. Benar saja salah. Kenapa salah? Karena dia bicara tanpa ilmu. Begitu maksudnya. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala qaribun, dan ini adalah hadis yang qarib. Kalau di keterangannya di catatan kaki di situ isnaduhu dhaif, ya, isnadnya dhaif ya. Meskipun secara isnad atau secara sanad dhaif, tapi maknanya benar, ya, maknanya sahih. Bagaimana seseorang dia berbicara tentang Allah Ta'ala tapi ternyata dia tidak punya ilmunya. Makanya kita harus hati-hati. Kemarin kan sudah saya ingatkan ya, tentang orang-orang yang mereka itu, ada orang-orang atau sekelompok orang yang mereka menafsirkan Al-Quranul Karim tapi tidak pernah membawa qaul ulama, dan tidak pernah membawa qaul ulama. Nah, ini orang-orang model seperti ini bisa saja mereka menafsirkan Al-Quranul Karim itu secara ra'yunya mereka. Dan yang kedua, mereka menyingkirkan kapasitas ulama yang berhak untuk berbicara di dalam Al-Quranul Karim. Artinya tidak dimunculkan nama-nama ulama tafsir, sehingga orang yang mendengarnya, jamaah yang mendengarnya akan menganggap ustadznya itulah yang berilmu, gitu maksudnya. Ya, ustadznya itulah yang paling memahami Al-Quran, adapun yang lainnya tidak. Nah, ini bahaya. Maka meskipun dia berbicara tentang Al-Quranul Karim, dia benar, tapi dia salah. Salahnya adalah karena dia tanpa ilmu. Ya, kayak begitu. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? 2 bab ini. Oh iya, 2 bab ya kita bacanya. Masya Allah. Ya, kalau tidak ada lanjut berarti. Babun maja'a fil jidali fil Quran. Bab tentang masalah al-jidal, berdebat fil Quran, dalam Al-Quran. Qala Abu Aliyah berkata, ayatani ma ashaddahuma ala man yujadilu fil Quran. Ayatani, ada 2 ayat. Ma ashaddahuma, ya, ala man yujadilu, ada 2 ayat Al-Quran yang dia itu keduanya ini asyadda, keras, ya, paling keras, atas orang-orang yang berdebat fil Quran, dalam Al-Quran.
Jadi ayat-ayat yang akan disebutkan nanti ada 2 ayat yang dia itu memang mengecam orang-orang yang berdebat tentang Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru." Ma, tidaklah, yujadilu, yang membantah, fi ayatillah, pada ayat-ayatnya Allah, illa, kecuali alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang berdebat, tidaklah mereka berdebat kecuali siapa? Yaitu orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman, mereka tidak pernah mendebatkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Surat apa ini? Surat Ghafir ayat 4 ya. Ayat yang kedua, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id, lafi shiqaqin ba'id. Wa inna, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang yang ikhtalafu, mereka berselisih, fil kitabi, dalam Alkitab, lafi, benar-benar dalam, shiqaqin ba'id. Shiqaq itu perpecahan, ba'id yang jauh. Orang-orang yang mereka berselisih dalam Alkitab benar-benar dalam perpecahan yang jauh. Ya, surat Al-Baqarah ayat 176. Karena apa hatinya mereka kok memiliki perpecahan yang jauh? Ya karena hatinya sudah berpecah belah. Karena yang dia inginkan adalah perdebatan, bukan mencari kebenaran. Ya. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jidalun fil Qur'an kufrun. Jidalun, perdebatan, fil Qur'an, dalam Al-Qur'an, kufrun, adalah kekufuran. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa isnaduhu jayyidun. Nah, ini hadisnya sanadnya jayyid, ya, diterima ini, ya. Wa fi hadis Amr ibn Shu'aib an abihi, dari bapaknya, an jadihi, dari kakeknya, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kauman, suatu kaum, yatamarawna fil Qur'an, yatamarawna, mereka berselisih, fil Qur'an, pada Al-Qur'anul Karim. Faqala, lalu dia bersabda, innama halaka, sesungguhnya halaka, binasalah, man kana qablakum, sesungguhnya, halaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian itu binasa, bihadza, dengan ini. Maksudnya dengan apa? Dengan memperdebatkan Al-Qur'an. Ya, dengan memperdebatkan Al-Qur'an. Darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'din, mereka membenturkan kitab Allah, ba'dahu bi ba'din, sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi mereka berusaha untuk membenturkan satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya. Mereka menganggap, oh, ayat ini kontradiktif dengan ayat ini, nggak bisa, ya. Sehingga yang terjadi adalah kesesatan yang ada pada mereka. Wa innama nazal kitabullahi, dan sesungguhnya, ya, hanyalah nazala, diturun, kitabullah diturunkan untuk apa? Yusaddiqu, untuk dibenarkan, ba'duhu ba'dan, sebagiannya pada sebagian yang lain. Ini tujuan Al-Qur'anul Karim diturunkan itu apa? Yusaddiqu, untuk dibenarkan, diyakini, dibenarkan. Satu ayat dengan ayat yang lainnya itu memang benar.
Ya. Satu ayat dengan ayat yang lainnya memiliki keterkaitan. Satu ayat dengan ayat yang lainnya bisa saling menafsirkan. Ada satu kitab tafsir yang bagus menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, judulnya Tafsir Adwaul Bayan karya Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah taala. Ini masya Allah. Jadi beliau menafsirkan ayat dengan ayat, ada korelasinya satu ayat dengan ayat yang lain. Maka ya Al-Quran atau Kitabullah diturunkan itu adalah untuk apa? Disodiku, untuk dibenarkannya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tukadzibu ba'dahu bi ba'din." Fala, maka tidak tukadzibu, ya, didustakan oleh kalian ba'du bi ba'din, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ayat-ayat yang ada tidak boleh didustakan. Ya. Fama alimtum minhu faqulu wa ma jahiltum faqiluhu ila alimihi. Fama, maka apa yang alimtum kalian ketahui minhu darinya, dari Al-Qur'anul Karim, faqulu, maka katakan oleh kalian. Kalau kita tahu tentang suatu permasalahan, kita punya ilmunya tentang suatu permasalahan dalam Al-Qur'anul Karim, ya kita katakan, kita sampaikan, kita mengetahuinya. Wa ma jahiltum, dan jika kita tidak mengetahuinya, dan kalau kalian jahil tidak mengetahui perkara itu, fakilu ila alimihim, maka kembalinya kepada siapa? Alimihim, kepada orang-orang alim dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, bahasa gampangnya nanya. Kalau kita nggak tahu tentang suatu ayat maksudnya apa, apakah ayat ini kontradiktif dengan ayat yang lainnya, maka kita bertanya kepada orang yang alim terhadap masalah ini. Dan ini sebagai bentuk realisasi dari apa? Dari realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada ahli dzikri, yaitu kepada ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Sehingga dengan demikian ya kita tidak menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim dengan apa? Dengan akal kita, dengan hawa nafsu kita. Seperti itu. Khawatir kita tersesat, maka lebih baik sudah tanya. Ya, bertanya kepada alim dalam masalah ini. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Baik, kita 3 bab ini sudah kita baca ya. Saya rasa cukup 3 bab saja. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan atau cukup? Baik, kalau demikian kita akhiri ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.